dilihat secara komprehensif, holistik dan imparsial. Apa tadi manfaat utamanya, apa kelemahannya dan sebagainya. Ya. Banyak yang berpendapat ya memang tax amnesty itu ada manfaatnya. Apalagi kalau tadi pas istilahnya tadi sudah lempar handuk putih gitu. Kita nggak punya akses data. Ya. Terus kemudian kalau orang kemudian sukarela gitu. Sebetulnya ada istilah baru ya. Tax amnesty itu dalam teori besarnya adalah apa namanya saya lupa tadi. Voluntary tax compliant, tapi saya lupa apa belakangnya gitu. Ada kerangkanya situ. Ya. Itu memang betul dia bisa aja jadi akhirnya pajak yang tadinya tidak tertagih, ya itu bisa ditagih, gitu. Terus kemudian tadi kadang-kadang memang bisa dia mendorong kepatuhan yang baru. Kenapa? Karena tadi ya yang tadi disebutkan yang ayam yang di luar negeri gitu tadi mungkin bisa kesini. Enggak cuma di luar negeri aja, yang sekarang kan didorong juga yang di dalam negeri ya Pak Pras. Karena tadi juga dari Pak Jak bilang katanya nanti untuk dari penghasilan dalam negeri juga akan diberikan apa namanya pengampunan pajak juga. Dan ini mungkin memang seharusnya dilakukan termasuk tadi UMKM dan sebagainya. Jangan hanya selama ini kan isunya hanya mengenai repatriasi aja. Jadi seolah-olah kayak berpihak ke tadi ya ke apa namanya highest income class gitu ya, yang orang-orang kaya itu tadi. Nah, oke, di skip aja itu tadi sama ya itu. Apa dari cost dari tax amnesty? Tadi ini ya, ini tentu saja mengesalkan buat orang yang sudah patuh, ya. Emang betul gitu seperti yang tadi saya katakan, bagaimana mungkin ini sudah ada korbannya nih dari yang pasal 2 ayat 4 dan ayat 4A ini, dia harus bayar pajaknya itu total cost of tax-nya 500% gitu. Ya. Kemudian yang itu tadi kadang-kadang malah yang terjadi itu ya efek yang tidak diharapkan. Tadi sudah dikatakan diampunkannya hanya 2%. Kalau di sini memang suruh apa namanya investasikan dalam bentuk SUR, enak betul dia dapat bunganya lebih besar. Jadi untung. Ya kalau saya punya uang juga saya mau kayak begitu. Cuman saya nggak punya uang, di luar negeri juga nggak ada gitu kan. Lanjut. Oke, nah ini nggak ada istilah atau definisi tax amnesty itu yang universal, enggak. Jadi sebetulnya setiap negara tuh bisa mengkreasikan sendiri apa gitu. Dan jangan lupa kebijakan pajak itu adalah seni gitu. Karena itu tolong diperhatikan. Kita kadang-kadang ini kalau mau ini memang diimplementasikan seringkali ngambil contohnya yang berhasil aja, tapi tidak memperhatikan prerequisite dari keberhasilan negara yang bersangkutan. Nanti saya akan bahas tentang prerequisite ini ya. Jadi sekali lagi mengenai time frame-nya, termasuk tadi ya kalau kita bicara mengenai roadmap-nya mau seperti apa, itu dulu yang harus dibangun. Ya, sejauh ini saya belum melihat roadmap dari ini seperti apa sampai sekarang. Ya. Jadi yang baru beredar kan RUU-nya saja, tetapi kalau ditanya terus roadmap-nya mau seperti apa kalau ini memang dilakukan? Apakah hanya kemudian untuk mempertahankan satu jabatan aja karena kemudian targetnya bisa tercapai? Kalau itu saya kira bukan satu negarawan ya. Sekali lagi, pajak adalah bicara mengenai relasi ya antara negara dan rakyat. Kalau kemudian ada salah satu yang diistimewakan tanpa memberikan kontribusi kepada yang lain gitu, jadi ada keistimewaan atau privilege yang luar biasa sementara yang lain dizolimi, ini kan kemudian seperti mengadu domba rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi ya. Kemudian saya ya harusnya ini tadi Pak Pras sudah sampaikan secara gamblang. Kita itu sebenarnya sudah bisa nggak membedakan bahwa ini adalah aksi korporasi atau ini adalah aggressive tax planning. Sebagai contoh ya, saya sebagai peneliti itu sedih sekali gitu ya, ternyata fasilitas yang diharapkan bisa menarik investasi, bisa memberikan kemakmuran terhadap bangsa Indonesia itu ternyata nggak terjadi. Ini kasus yang kami lakukan ketika kami temukan ketika kami melakukan riset di Batam. Batam itu kurang apa?
Semua dibebaskan pajak-pajaknya, PPN impor, ya, biaya masuk impor, PPh pasal 22 impor. Nah, dalam kasus galangan kapal, ini kita bicara karena kita katanya pengen jadi poros maritim dunia. Apa yang terjadi? Insentif itu justru menjadi entry point. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.